Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melanjutkan pelajaran kita membahas hak-hak yang seringkali dilalaikan oleh manusia. Pada pertemuan yang terakhir, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hak yang kedua yang harus ditunaikan oleh setiap muslim, yaitu haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan dengan hak yang ketiga, yaitu hukukul walidain. Hak-hak kedua orang tua. Orang tua ini memiliki hak yang sangat luar biasa yang harus kita tunaikan, di mana hak mereka ini merupakan hak yang harus menjadi prioritas kita setelah hak Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang dia mendapati kedua orang tuanya masih hidup, kemudian dia tunaikan hak kedua orang tuanya, dia berbakti kepada kedua orang tuanya, maka niscaya dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Namun sebaliknya, ketika dia tidak menunaikan hak ini, ya, maka dia terancam mendapatkan kebinasaan, ya, dan dijauhkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah mendengar, ya, dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikisahkan bahwa suatu ketika Nabi SAW naik ke atas mimbar. Ya, kata Abu Hurairah, raqan Nabi SAW ala mimbar, faqala amin amin amin. Ya. Nabi SAW naik ke atas mimbar, kemudian beliau mengucapkan amin 3 kali. Maka tentu ini menimbulkan pertanyaan di tengah-tengah para sahabat. Mereka pun bertanya kepada Nabi SAW, "Mada kunta tasna' ya Rasulullah?" Apa yang baru saja engkau lakukan wahai Rasulullah? Ya, kenapa kamu mengucapkan amin, amin, amin? Maka Nabi SAW mengatakan, "Atani Jibril." Jibril mendatangi aku. Ternyata beliau didatangi oleh Jibril alaihissalam. Faqala li, kemudian dia mengatakan kepadaku, Jibril mengucapkan 3 doa, di mana salah satu dari 3 doa itu, raghiba anfu abdin adraka abawaihi aw ahadihima wa lam yudkhilhul jannah. Celaka seorang hamba, binasa seorang hamba, sangat merugilah seorang hamba apabila dia masih mendapati kedua orang tuanya itu masih hidup, atau salah seorang di antara keduanya masih hidup namun tidak memasukkan dia ke dalam surga. Maka kemudian qul amin, kata Jibril, katakan amin wahai Muhammad. Faqultu amin, maka kemudian aku aminkan doa tersebut. Mari kita cermati hadirin yang dimuliakan Allah. Doa ini siapa yang memanjatkan? Jibril alaihissalam, sebaik-baiknya malaikat. Yang mengaminkan siapa? Nabi alaihissalam, sebaik-baiknya anbiya. Maka kita khawatir kalau kita tidak menunaikan hak kedua orang tua kita, terutama ketika mereka masih hidup, ya, kita mendapatkan atau kita ditimpa doa kejelekan ini, naudzubillah. Makanya kita berusaha betul, ya, kalau masih ada orang tua kita atau salah seorang di antara mereka masih hidup, ya, upayakan yang terbaik bagi mereka, karena mereka ini adalah pintu kita untuk meraih surga. Ya, adraka abawahi aw hadima wa lam yudkhilul jannah. Celaka kalau masih ada bapak dan ibunya tapi kok dia tidak masuk surga karena tidak mau berbakti kepada bapak dan ibunya. Barakallahu fiikum.
Nah, ini menunjukkan kepada kita pentingnya menunaikan hak kedua orang tua kita. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, la yunkiru ahadun fadlal walidaini ala auladihima. Tidak ada seorang pun yang mengingkari keutamaan kedua orang tua atas anak-anak mereka. Tidak ada satupun ya, kecuali memang orang yang sudah rusak. Ya, ada sebagian anak-anak zaman sekarang ini ya, karena terpengaruh budaya free thinker, berpikir bebas. Ketika dia bilang, kenapa kamu kok nggak hormat sama bapakmu? Kenapa kamu tidak patuh kepada ibu bapakmu? Bukankah ibu bapakmu yang telah menjadikan engkau ada, yang telah merawatmu dari kecil? Jawabannya apa? Siapa yang suruh, kata dia. Ya, saya nggak minta dilahirkan kok, katanya. Lihat bagaimana pengaruh pemikiran-pemikiran yang menyimpang ini kepada generasi muda kita. Sampai kemudian kebaikan orang tuanya dia ingkari. Siapa yang suruh ibu melahirkan saya? Kata dia. Makanya hati-hati. Ya, kalau saya sendiri melihat gejala yang seperti ini, yang patut disalahkan pertama kali siapa? Orang tuanya sendiri. Ya, anak itu kan menyimpang karena kelalaian orang tua. Bisa jadi dalam bentuk dia tidak memberikan pendidikan agama, atau bisa jadi dia tidak memperhatikan dengan siapa anak-anaknya bergaul. Maka hati-hati ya, kita harus beri pendidikan yang terbaik atau beri pendidikan agama kepada anak-anak kita. Jangan sampai mereka seperti ini. Masih muda, masih remaja, sudah berani durhaka kepada orang tua. Padahal makan pun masih diberi orang tua. Ya. Qala fal walidan sababu wujudil walad walahuma alaihi haqqun kabir. Maka kedua orang tua ini merupakan sebab keberadaan seorang anak. Oleh karena itulah kedua orang tua memiliki hak yang sangat besar. Faqad rabbayahu saghiran ya wa ta'aban min ajli rahatihi wa saharan min ajli manamih. Maka kedua orang tua telah mendidik seorang anak dari kecil. Bahkan mereka merasakan kelelahan agar sang anak ya menjadi bahagia. Ya. Bapaknya kerja keras, capek untuk memberikan nafkah untuk sang anak. Ya, ibunya juga berusaha bagaimana agar anaknya mendapatkan kenyamanan. Wasaharon min ajli manamihi. Bahkan mereka berdua terkadang begadang malam agar anaknya itu bisa tidur. Ya. Saya punya teman dulu waktu di Yaman. Ketika musim panas, kami di Hadramaut itu, kalau di musim panas, listriknya itu sehari mati, sehari nyala. Saling berbagi, ya, karena tidak cukup untuk mengaliri satu kota itu dengan kapasitas listrik yang ada, sehingga separuh-separuh. Maka terkadang ada sebagian kawan-kawan itu yang ngomong ke saya, tolong kamu rekam ya pelajaran, saya nggak bisa hadir. Kenapa nggak bisa hadir? Karena kalau mati lampu, Hadramaut itu kan panas sekali. Maka yang dilakukan oleh si bapaknya nggak tidur. Kerjaannya begadang malam ngipasi anaknya biar anaknya bisa tidur. Masya Allah. Perjuangan seorang bapak. Jadi sampai minta direkamkan kajian karena dia harus mengipasi anaknya. Maka benar apa yang dikatakan oleh Syekh di sini. Seorang bapak dan ibu ya, terkadang mereka bergadang agar anaknya itu bisa tidur. Terutama ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang menyusui, mau tidak mau dia harus siap 24 jam. Karena anak-anak kita itu ya masih bayi itu nggak bisa diatur, nak. Ya kayak praktek dokter, ya. Jam menyusui jam 7 sampai jam 8 pagi. Setelah itu tidak dilayani. Nggak bisa kan? Kapanpun anak itu ingin menyusui, seorang ibu harus siap siaga. Oleh karena itu, ya, ingatlah jasa ibu kita yang telah bersedia bangun tengah malam untuk memberikan ASI kepada anak-anaknya. Demikian juga hargai istri kita, ya. Kalau misalnya istrinya semalam begadang, kemudian paginya misalnya kurang cepat bergeraknya, menyediakan sarapan, kok nggak sigap, ya mungkin tadi malam bergadangnya terlalu lama, sehingga kita harus banyak bersabar. Bahkan kalau misalnya kita punya waktu, ya sudah kita yang bikinkan sarapan. Pasti ibu-ibu senang ini ya. Ya, maka seorang kepala keluarga dia harus mengerti
bagaimana keadaan istrinya. Terkadang seorang istri harus bergadang malam untuk melayani permintaan ASI dari bayinya. Kemudian khusus ibu, makanya ibu itu ya di dalam Islam, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan ada seorang yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "Ya Rasulullah, man ahakun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan baik dariku? Maka Nabi mengatakan ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu. Beliau mengulangnya 3 kali. Kenapa? Karena jasa ibu yang demikian besar dan tidak akan tergantikan dengan apa yang dilakukan oleh seorang ayah. Ada 3 hal ya yang dilakukan oleh seorang ibu yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang ayah. Yakni mengandung, melahirkan, dan menyusui. Hanya dengan semua di sini nggak ada yang bisa menggantikannya. Ya, mungkin perut bisa sama-sama besar ya. Tapi apa? Beda rasanya. Seorang ibu itu ketika mengandung rasanya nggak enak sekali. Makanya sekali lagi ya, terutama bagi para pemuda di sini yang belum menikah. Antum ketika menikah nanti, kemudian istri hamil itu harus banyak bersabar. Karena kondisi seorang ibu yang dalam keadaan hamil, ya itu keadaannya sangat tidak mengenakan. Makan nggak enak, minum nggak enak, duduk nggak enak. Bagaimana? Di dalam perutnya ada sekian kilo, ya ada beban sekian kilo. Makanya harus banyak bersabar. Kemudian melahirkan, sakitnya luar biasa. Ya, nggak bakal tergantikan oleh seorang bapak. Ada yang pernah pernah bergurau dengan saya. Ustadz, memang wanita itu merasakan sakit melahirkan, tapi kan mereka tidak merasakan sakit ketika khitan katanya. Tetap tidak terkalahkan sakitnya seorang wanita ketika melahirkan. Baik itu melahirkannya secara normal atau dengan operasi sesar, itu sama-sama sakit ya. Sebagian orang meremehkan wanita-wanita yang melahirkan secara sesar. Ya, sesar dan melahirkan secara alami, ini sakitnya sama, cuma waktunya berbeda. Kalau orang yang melahirkan normal, sakitnya ini ketika melahirkan. Tapi kalau wanita yang melahirkan secara sesar, sakitnya setelah melahirkan, setelah obat biusnya mulai habis. Nah, mulai kerasa sakit. Sehingga nggak perlulah meremehkan wanita-wanita yang melahirkan secara sesar. Kemudian menyusui, ya menyusui ini juga membutuhkan pengorbanan yang luar biasa, harus bangun tengah malam. Qala tahmiluka ummuk fi batnihi wa ta'ishu ala hisabi ghadaiha wa sihhatiha li muddati 9 syuhur ghaliban. Coba kau ingat, ibumu telah mengandungmu dalam perutnya dan engkau itu hidup ya mengambil dari makanannya. Makanan sang ibu yang engkau ambil untuk bertahan dalam perut ibumu tersebut. Engkau sangat tergantung dengan makanan ibumu dan juga kesehatan ibumu limuddati 9 syuhuri ghaliban, selama 9 bulan. Ya, selama 9 bulan. Kehidupan kita itu sangat tergantung dengan ibu. Kama asyarallahu ila dzalika fi qaulihi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Dalam surat Luqman Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang ini semua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah kemudian semakin melemah. Menunjukkan kepayahan yang didapatkan oleh seorang ibu ketika mengandung. Qala thumma ba'da dzalika hidhanatun wa ridha'un li muddati sanatain ma'at-ta'bi wal ana was-su'ubah. Kemudian dilanjutkan ya kehamilannya itu setelah dia melahirkan, maka dilanjutkan dengan pengasuhan, dengan penyusuan selama 2 tahun yang disertai dengan kesulitan dan kelelahan. Ya. Maka sangat tidak layak kalau kita kemudian ketika berbicara dengan ibu kita kemudian mengucapkan kata-kata yang kasar, membentak ibu kita. Walaupun mungkin apa yang disampaikan oleh ibu yaitu nggak benar, tapi nggak pantas kita untuk mengangkat suara kita di hadapan ibu. Ingat, ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan, kemudian mempertaruhkan nyawanya agar kita bisa lahir ke dunia ini. Kemudian dilanjutkan dengan menyusui kita selama 2 tahun. Ya, tidurnya nggak sempurna, malam harus bangun untuk melayani keinginan kita. Ya, coba kita merenung. Ya, mana ibu kita sekarang?
Apa yang sudah kita lakukan untuk kebahagiaan ibu kita? Apakah kita sudah berusaha untuk memperlakukan beliau dengan sebaik-baiknya, atau justru banyak membuat ibu kecewa, banyak membuat ibu menangis? Ya, hati-hati dari melukai perasaan ibu. Ibu telah banyak sekali berkorban untuk kita. Qala wal abu kadzalik yas'a li aishik wa quwwatik min hina as-sighari hatta tabgha an taquma bi nafsik. Demikian juga seorang bapak. Bapak telah berusaha untuk menghidupimu, memberikan nafkah kepadamu ketika engkau masih kecil sampai engkau mandiri. Ya. Dari kita kecil sampai kemudian kita mandiri. Bahkan ya sebenarnya orang tua di negeri kita ini sudah luar biasa baik ya. Kenapa? Karena sesungguhnya kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak itu berakhir ketika dia sudah balik. Harusnya sudah balik itu kita sudah cari nafkah sendiri. Tapi lihat bagaimana orang tua kita sudah balik tetap dibiayai sekolah, kuliah, ya dibiayai tetap oleh orang tua kita. Luar biasa. Ya. Qala wa anta la tamliku li nafsik darran wala naf'an. Ya, atau wa yas'a bi tarbiyatik wa tawjihik wa anta la tamliku li nafsika darran wala naf'an. Dan bapakmu telah berusaha untuk mendidikmu dan memberikan pengarahan kepadamu, baik itu dia lakukan sendiri atau dia berusaha untuk memasukkanmu kepada lembaga-lembaga pendidikan yang bisa menempamu. Ya. Di mana engkau ketika itu ya tidaklah bisa untuk melindungi dirimu. Maka orang tuamu lah yang kemudian memberikan perlindungan kepadamu. Walidzalika amarallahu al-walada bil ihsani biwalidayhi ihsanan wa syukran. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dan juga berterima kasih kepada mereka. Ya, kita harus menjadi orang yang tahu terima kasih kepada orang tua kita. Jasa kedua ibu bapak kita ini tidaklah terhingga. Ya. Makanya dalam sebuah pepatah dikatakan, ya kasih orang tua itu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang penggalan. Ya, nggak sebanding dengan apa yang telah diberikan oleh kedua orang tua. Faqala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li walidayka ilayyal masir. Dalam surat Luqman ayat yang ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah dan semakin melemah, kemudian menyusuinya selama 2 tahun. Maka bersyukurlah kalian kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, kepadakulah kalian akan kembali. Ya. Jadi ingat apa yang telah dilakukan oleh kedua orang tua kita. Pengorbanan-pengorbanan yang telah mereka berikan untuk anaknya. Ya. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman. Dan di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala itu menggandengkan perintah untuk mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah gandengkan dengan perintah untuk berbakti kepada orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan kepada kedua orang tua kalian hendaknya kalian berbuat baik. Ya, menunjukkan tingginya hak kedua orang tua. Kenapa? Karena Allah gandengkan hak kedua orang tua dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-23. Wabil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma
wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik, terutama ketika mereka mencapai usia lanjut, baik itu salah seorang di antara mereka atau keduanya. Fala taqul lahum uff, maka janganlah kalian mengatakan kepada mereka berdua uff. Uff di sini adalah ucapan kasar yang paling ringan. Ya, kalau bahasa kita apa? Bapak, ibu. Ya. Fala taqul lahum uff. Janganlah kalian mengatakan uff. Janganlah kalian mengatakan kepada kedua ibu bapak kalian. Wala tanharhuma, dan janganlah kalian membentaknya. Apalagi sampai membentak. Mengucapkan ucapan kasar yang paling ringan saja tidak boleh, apalagi sampai membentak bapak dan ibunya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkanlah bagi mereka berdua ucapan yang mulia. Ya, ucapannya mengandung pemuliaan kepada mereka. Maka sebenarnya bagus ya, tradisi kita di Jawa ini ada bahasa yang berbeda ketika kita berbicara dengan kedua orang tua. Ada bahasa halus kalau bicara kepada orang tua. Sebenarnya ini adalah satu perkara yang bagus. Memang harus dibedakan ucapan kepada orang tua dengan ucapan kepada yang selain mereka. Orang tua hendaknya mendapatkan penghormatan. Ya, tapi makin kesini makin dilupakan ya adab-adab kepada orang tua. Baik itu kepada orang tua bapak dan ibunya atau kepada orang yang lebih tua. Kalau dahulu itu aib kalau kita lewat depan rumah orang, ada orangnya tidak menyapa. Ya, apalagi orangnya lebih tua daripada kita. Ada unggah-ungguhnya. Tapi coba lihat anak-anak zaman sekarang. Jangankan di depan rumah, papasan di jalan, cuek kayak nggak ada orang. Ya, hilang dari kita adab-adab yang mulia seperti ini ya. Nggak ada mengucapkan salam, nggak menyapa sama sekali. Qala wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmah. Kemudian rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya, ya, dengan kasih sayang. Maksudnya di sini kenapa ungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan sayap? Maksudnya apapun posisi kita di tengah-tengah masyarakat, artinya kita seperti seekor burung yang sudah melalang buana ke sana kemari, memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan masyarakat, tapi kalau di hadapan orang tua, posisi kita tetaplah seorang anak. Jangan kemudian menganggap diri kita tinggi di hadapan mereka. Makanya diperintahkan untuk menundukkan sayap dan juga kasih sayang. Wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Dan ucapkanlah wahai Rabbku, rahmati, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka telah menyayangiku atau telah mendidikku ketika aku masih kecil. Ya. Ini beberapa adab kita kepada kedua orang tua. Qala inna haqqal walidaini 'alaika ya anta barrahuma. Dan di antara hak kedua orang tua yang harus engkau tunaikan, yang pertama hendaknya engkau berbakti kepada mereka berdua. Ya, berbuat baik kepada mereka. Apa makna berbakti? Wa dzalika bi ihsan, bil ihsani ilaihima qaulan wa fi'lan. Yang demikian itu yakni berbuat baik kepada mereka, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Jadi jangan sampai kemudian mengucapkan ucapan yang menyinggung perasaan kedua orang tua kita. Kalau kita itu memiliki perbedaan pendapat dengan orang tua, hendaknya perbedaan pendapat tersebut diungkapkan dengan cara yang baik. Ya. Tidak kemudian karena berbeda pendapat dengan bapak dan ibu kita, kita angkat suara kita cela bapak dan ibu kita. Jangan. Ya. Ini namanya apa? Kita tidak mengucapkan qaulan karimah kepada mereka. Qala wa fi'lan, demikian juga dengan perbuatan. Ya, melayani apa yang menjadi kebutuhan mereka. Qala bil mali wal badan, dengan hartamu dan dengan jiwamu, dengan badanmu. Ya, layani mereka dengan harta dan badanmu. Ya. Tamtathilu amrahuma fi ghairi maksiatillah
wa fi ghairi ma fihi dhararun alaik. Hendaknya engkau taati mereka berdua ya dalam perkara-perkara yang bukan maksiat kepada Allah dan dalam perkara yang tidak memudaratkanmu. Jadi kita terhadap apa yang diinginkan oleh orang tua, kita hendaknya berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan mereka dengan dua syarat. Yang pertama, ya, yang mereka perintahkan itu bukan sebuah kemaksiatan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang khaliq, pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga walaupun itu orang tua kita, tetap tidak boleh kita taati kalau dia memerintahkan kepada suatu kemaksiatan. Contohnya apa Ustaz? Contohnya misalnya seorang wanita muslimah. Ya, bapaknya nggak berkenan dia pakai jilbab. Mau apa tonduk? Ya kok pakai jilbab? Jilbab itulah pakaiannya wong Arab. Ya. Kita ini orang Jawa. Ya. Tampilkan citra diri kita sebagai orang Jawa. Ya. Jangan pakai jilbab. Jilbab itu budaya Arab. Ada yang seperti itu Ustaz? Ada. Ya, nggak ridho dia anaknya itu pakai jilbab. Jilbab itu budaya Arab katanya. Maka apakah seorang wanita muslimah harus taat kepada bapaknya kalau misalnya bapaknya memerintahkan dia untuk melepas jilbabnya? Jawabannya tidak ada kewajiban. Hendaknya dia menolak apa yang menjadi keinginan bapaknya. Ini perintah agama. Perintah agama harus diprioritaskan walaupun itu menyelisih apa yang menjadi keinginan orang tua. Ya. Karena ini sebuah kewajiban. Sehingga tidak ada kewajiban untuk taat kepada kedua orang tua dalam perkara-perkara maksiat. Demikian juga wa fi ghairi ma fihi dhararun alaik. Demikian juga tidak perlu taat kepada mereka dalam perkara-perkara yang membahayakan dirimu. Ya, misalnya ada orang tua nyuruh anaknya, coba kamu naik ke atas genteng, habis itu gelinding misalnya. Ya, wah ini birrul walidain ini, enggak ya. Ketika itu membahayakan diri kita, maka tidak ada kewajiban untuk mentaati mereka. Kata Nabi SAW, la dharara wa la diraran. Ya, tidak boleh membahayakan dan tidak boleh dibahayakan. Ya. Qala tulayyinu lahumal qaul. Hendaknya engkau lembutkan ucapanmu di hadapan mereka. Ya, wa tubsitu lahumal wajh. Dan hendaknya engkau menampakkan wajah yang ceria di hadapan mereka. Ya, wajah yang membuat mereka bahagia. Jangan kemudian di hadapan bapak dan ibunya bermuka masam. Ya. Kadang sebagian kita yang masih tinggal bersama orang tua, kadang capek atau kadang ada masalah di luar, pulang ke rumah, orang tua yang jadi pelampiasan. Ya. Ketika disuruh oleh bapak dan ibunya untuk melakukan sesuatu, ya kemudian karena dia baru punya masalah, dia nggak mau melaksanakan, kemudian dibentak bapak dan ibunya. Bapak ibu ini, hati-hati, jangan menjadi anak yang durhaka. Ya. Qala wa taqumu bi khidmatihima 'alal wajhil laik bihima, dan hendaknya engkau ya berusaha untuk melayani keduanya ya sesuai dengan apa yang layak bagi mereka berdua. Ya. Jadi hendaknya kita melayani mereka berdua, terutama ketika orang tua itu sudah lanjut usia. Harus banyak bersabar dan harus banyak meluangkan waktu. Terkadang orang tua di usia lanjutnya, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mereka nggak perlu fasilitas-fasilitas yang mewah dari kita. Terkadang mereka itu hanya ingin berkumpul dengan anak cucunya. Ya, kita berharap ya mudah-mudahan wabah corona ini segera berakhir. Karena banyak sekali ya para kakek, para nenek yang ingin bertemu dengan cucunya tapi terhambat karena corona. Saya punya tetangga itu dia punya anak ya, ada keperluan di Yogyakarta, bawa anaknya, tapi anaknya nggak bisa ketemu kakek neneknya karena kakek neneknya punya penyakit, khawatir kalau kena COVID, apa istilahnya, komorbid ya, kena
penyakit itu ya, nanti bangkit penyakitnya. Akhirnya apa? Ya ketemunya itu dadah-dadahan di mobil saja. Ya, sedih sekali. Bahkan sebagian orang tua ingin sekali berkunjung kepada anaknya, atau ingin sekali agar anaknya itu berkunjung. Tapi ya kondisi sedang seperti ini. Oleh karena itu banyak-banyak kita berdoa, mudah-mudahan musibah ini segera selesai sehingga kembali orang tua bisa berkumpul dengan anak-anak mereka. Baik. Qala wala tatadajjar minhuma indal kibar wal marad wad dha'af. Jangan engkau berkeluh kesah ketika menghadapi mereka yang sudah berusia lanjut, atau ketika mereka sakit, atau ketika mereka sudah lemah. Bersabarlah dengan kedua orang tuamu. Ya. Orang mengatakan fase kehidupan kita itu seperti roda yang berputar. Orang itu ketika dia semakin lanjut usia, maka kembali lagi dia seperti anak-anak. Makanya kita sebagai anak harus bersikap sabar kepada orang tua kita, terutama ketika mereka sudah lanjut usia, sudah sakit dan juga lemah. Wala tastalqilu dzalika minhuma. Jangan kalian merasa berat ya dalam berkhidmah kepada mereka berdua, dalam melayani mereka berdua. Jangan merasa berat. Ini pintu kita untuk menuju surga. Ingat dulu ya, misalnya bapaknya sudah tua, nggak bisa lagi buang air secara sempurna, kita yang harus membersihkan kotorannya. Ingat mungkin dulu bapak juga yang beresi kita, ibu kita juga yang beresi semua ya kotoran-kotoran kita waktu kita masih kecil. Nah sekarang gilirannya mereka ya yang membutuhkan layanan kita, maka layanilah. Inilah saat kita untuk meraih surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beliau ingatkan, dan ini adalah motivasi yang sangat baik sekali bagi kita ya, agar kita bersemangat dalam berbakti kepada orang tua. Qala fa innaka saufa takunu bimanzilatihima. Maka sesungguhnya engkau pun suatu ketika nanti akan berada pada kedudukan mereka berdua. Kita pun akan menjadi orang tua. Kita pun akan ya mengalami masa tua kita, di mana kita sangat membutuhkan pelayanan dan bantuan serta perhatian dari anak-anak kita. Saufa takunu aban kama kana abawain. Suatu ketika Anda akan menjadi seorang bapak, dan bagi seorang wanita dia akan menjadi seorang ibu sebagaimana bapak dan ibunya. Saufa tablughu al-kibar inda auladik. Suatu ketika usiamu akan ya tua ya di tengah-tengah anak-anakmu. Wa in qaddara laka al-baqa kama balaghahu indak. Apabila Allah mentakdirkan engkau untuk berusia panjang sebagaimana engkau dapati dari kedua orang tuamu. Memang betul yang namanya umur seorang hamba ya tidak ada yang tahu kapan akan berakhir. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita berusia panjang, maka apa yang terjadi pada ibu kita itu juga akan terjadi pada diri kita. Kita akan menua di tengah anak-anak kita. Wa sawfa tahtaju ila birri auladik kama ihtaja ila birrik. Dan engkau pasti akan membutuhkan ya bakti dari anak-anakmu sebagaimana ya orang tuamu sekarang membutuhkan baktimu. Ya. Suatu ketika engkau akan membutuhkan bakti anak-anakmu sebagaimana bapak dan ibumu sekarang membutuhkan baktimu. Fa in kunta qad kumta bi birrihima fa abshir bil ajril jazil wal mujazah bil mithl. Apabila sekarang engkau telah menunaikan kewajibanmu untuk berbakti kepada mereka berdua, maka bergembiralah dengan pahala yang demikian melimpah dari Allah Subhanahu wa taala dan balasan yang semisal. Faman barra walidayhi barrahu auladah. Maka barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anaknya pun nanti akan berbakti kepada dirinya. Al jaza'u min jinsil amal. Ya, amalan atau balasan seseorang ini sesuai dengan amalannya. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka anak-anaknya pun akan berbakti kepada dirinya. Wa man aqqa walidayhi aqqahu auladah.
Dan barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka anak-anaknya pun akan durhaka kepada dirinya. Fakama tadinu tudan, engkau akan dibalas sebagaimana amalanmu. Ya. Maka sampai dikisahkan ya di masa para salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain, ada seorang bapak yang diseret oleh anaknya keluar rumah lalu diusir oleh anaknya. Maka orang-orang pun berkumpul ya, menyatakan simpati kepada bapak tersebut, tapi dia malah mengatakan biarkan saja. Kenapa? Karena ternyata dia dulu pernah melakukan hal yang sama kepada bapaknya. Maka hati-hati. Kita suka bentak orang tua kita, ya satu ketika anak-anak kita pun akan mengangkat suaranya di hadapan kita. Kita pernah merendahkan bapak dan ibu kita, maka suatu ketika anak-anak kita pun akan merendahkan kita. Al-jaza'u min jinsil amal. Kemudian beliau ingatkan, walaqad ja'alallahu martabata haqqil walidain martabatan kabirah aliyah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kedudukan hak kedua orang tua sebagai kedudukan yang besar dan tinggi. Haitsu ja'ala haqqahuma ba'da haqqihi al-mutadamminu li haqqihi wa haqqi rasulih. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hak mereka berdua, yakni hak ibu dan bapak, setelah haknya Allah Subhanahu wa taala yang juga terkandung di dalamnya hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan kepada kedua orang tuamu hendaknya engkau berbuat baik. Wa qala ta'ala, demikian juga Allah berfirman, anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kalian kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tua kalian. Ya, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menunjukkan penggandengan hak Allah dengan hak kedua orang tua. Maka kita harus benar-benar sadar hak orang tua ini menjadi prioritas. Jangan kemudian kita melalaikannya. Jangan kemudian sampai kita membuat sedih dan kecewa kedua orang tua kita. Banyak di antara anak-anak ya, dia punya obsesi, dia punya cita-cita. Kemudian dia ya singkirkan apa yang menjadi obsesi dan cita-cita orang tuanya. Kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. Tafadhol muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا حول ولا قوة إلا بالله.
haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Terkadang sebagian anak ya, dia tidak memikirkan apa yang menjadi keinginan orang tuanya. Egonya terlalu tinggi untuk mengikuti atau membahagiakan kedua orang tuanya. Maka dahulu di masa Nabi SAW, ada seorang pemuda yang dia datang kepada Nabi SAW untuk membaiat Nabi SAW. Tapi ketika itu dia meninggalkan bapak dan ibunya dalam keadaan menangis. Sebutkan ya bahwa dia mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, inni ubayyi'uka 'alal hijrah. Wa qad taraktu waladayya yabkiyan." Kata pemuda ini, "Wahai Rasulullah, aku datang kepadamu untuk membaiatmu, yakni berjanji setia kepadamu dan hijrah kepadamu. Dan aku meninggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis." Lihat ya, datang dari jauh untuk membaiat Nabi SAW, tapi dia meninggalkan bapak dan ibunya dalam keadaan menangis. Maka apa kata Nabi SAW kepada pemuda tersebut? Beliau mengatakan, "Irji ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma." Kembalilah engkau kepada kedua orang tuamu, buat mereka tersenyum sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Coba lihat, datang jauh-jauh berhijrah kepada Rasulullah, disuruh kembali. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan bapak dan ibunya dalam keadaan bersedih. Maka betapa banyak di antara kita yang telah menyebabkan kedua orang tua kita bersedih. Betapa banyak di antara kita yang telah menjadi penyebab tangisan bapak dan ibu kita. Mungkin mereka menangis tidak di hadapan kita. Mungkin di tengah malam ketika bermunajat kepada Rabb-nya, mereka menangis memikirkan apa yang telah kita lakukan atas diri mereka. Maka masing-masing hendaknya ya melakukan introspeksi diri. Apa yang sudah kita lakukan kepada kedua orang tua kita? Apakah kita sudah berusaha untuk membuat mereka tertawa, membuat mereka bahagia, atau justru membuat mereka kecewa dan menangis? Qala wa qaddama Nabi sallallahu alaihi wasallam birrul walidaini 'alal jihad fi sabilillah. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengedepankan birrul walidain, berbakti kepada orang tua di atas jihad fi sabilillah. Kama fi hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana yang datang dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, ada seseorang yang mengatakan, atau Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala as-salatu ala waqtiha. Maka kata Rasulullah, yang pertama adalah salat tepat pada waktunya. Qultu tsumma ai? Kemudian aku berkata, selanjutnya apa wahai Rasul? Qala birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu tsumma ai? Kemudian aku katakan kepada beliau, selanjutnya apa wahai Nabi? Apa wahai Rasul? Qala al jihadu fi sabilillah, barulah jihad di jalan Allah. Ini prioritas birrul walidain ini lebih utama daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Qala wa hadha yadullu ala ahammiyati haqqil walidain alladhi adha'ahu katsirun minan nas. Maka hadis ini menunjukkan tentang pentingnya hak kedua orang tua yang banyak dilalaikan dan diremehkan oleh kebanyakan manusia. Wasaru ilal uquqi wal qati'ah. Banyak di antara mereka yang justru berbuat durhaka,
dan memutuskan hubungan dengan kedua orang tuanya. Fataral wahidu minhum la yara li abihi wala li ummihi haqqan. Maka Anda bisa melihat ada di antara mereka yang tidak melihat, ya, yang tidak memandang bahwa bapak dan ibunya itu memiliki hak sama sekali. Ya. Sehingga pernah saya baca di salah satu surat pembaca di media massa, ada yang nulis begini, Pak. Ya. Para pembaca yang budiman, apakah ada undang-undang di negara kita ini yang bisa mempidanakan anak-anak yang tidak mau berbakti kepada orang tuanya? Karena saya sekarang, kata dia, kata si penulis surat pembaca tadi, sudah lanjut usia dan tidak ada seorang pun anak yang mau merawat saya. Ya, banyak yang seperti ini ya, nggak peduli, lebih mementingkan karirnya, kadang nggak pernah telepon orang tuanya. Sekarang kita alhamdulillah, walaupun jauh dari orang tua kita, sudah banyak fasilitas yang bisa kita pakai untuk berhubungan dengan orang tua kita. Ya. Maka senantiasalah berhubungan dengan orang tua kita, tanyakan kabarnya, ya, hiburlah dia kalau dia masih sedih, dia sedih, ya, karena mungkin nggak bisa bertemu dengan anak dan cucunya, ya, banyak-banyak berhubungan dengan orang tua. Ya. Qala wa rubbama iftaqarahuma wasdarahuma wa tarafa'a alaihima. Bahkan banyak juga di antara anak-anak yang melecehkan kedua orang tuanya, merendahkan kedua orang tuanya dan merasa sombong di hadapannya. Wa sayalqa mithla hadza jazaahu al-ajil wal ajil. Maka orang semacam ini, kata beliau, pastilah akan mendapatkan balasannya baik itu di dunia maupun di akhirat. Ya. Balasan kepada orang yang durhaka kepada orang tua ini akan didapatkan ketika dia di dunia dan juga nanti di akhirat. Ya. Inilah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ya, kita diingatkan tentang hak orang tua yang hendaknya kita tunaikan. Mungkin ada sebagian di antara kita yang bertanya, Ustaz, orang tua saya sudah meninggal dunia, apakah saya masih punya kewajiban untuk berbakti kepada mereka? Jawabannya tetap ada kewajiban itu. Walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia, kewajiban berbakti kepada mereka ini tetap ada. Lantas apa yang kita lakukan sebagai bentuk bakti kita? Yang pertama, jangan lupa untuk mendoakan mereka. Salah satu amalan yang tidak terputus walaupun seorang hamba itu telah meninggal dunia adalah doa dari anak yang soleh. Maka kita jadi anak yang soleh dan tidak lupa untuk mendoakan kedua orang tua kita. Kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalas." Tidaklah seorang anak Adam itu meninggal dunia melainkan terputus amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, kemudian yang kedua ilmu yang bermanfaat, kemudian yang ketiga waladun salihun yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakannya. Ya. Bahkan kata para ulama, ini adalah bakti kita yang terbaik untuk orang tua kita setelah mereka meninggal dunia. Doa. Ya. Jangan ketika teringat sama bapak dan ibu kita saja kita berdoa. Setiap waktu. Di waktu-waktu yang mustajab, ya, di sepertiga malam terakhir, bangun, angkat tangan kita. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa orang tua kita. Dan ini memang berkhasiat, artinya memang benar-benar akan berdampak pada orang tua kita. Ya, di surga, bahkan di surga nanti, barakallahu fikum, orang tua itu akan diangkat derajatnya. Nabi SAW mengatakan, ya, ada seorang laki-laki yang bertanya, ketika dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bertanya, fa anna li hadza? Dari mana saya dapat kedudukan ini? Ya, dia merasa bahwa amalannya enggak terlalu besar sehingga bisa mendapatkan kedudukan yang mulia. Maka dia bertanya, dari mana ini saya dapatkan? Ternyata apa? Bistighfari waladikalat. Kedudukan ini kau dapatkan karena istighfar yang dipanjatkan oleh anakmu untuk dirimu. Ya, maka jadi anak yang soleh, berdoa kepada Allah. Kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan? Jaga nama baik orang tua, jangan cemari nama baik mereka. Bapaknya dikenal sebagai orang yang baik tengah-tengah masyarakat, maka anaknya jaga nama baik orang tuanya. Jangan justru dia mencoreng nama orang tuanya. Ya, si fulan, ya, padahal bapaknya dulu orang masjid, sekarang kerjanya mabuk-mabukan. Ini namanya tidak berbakti kepada orang tua. Kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan ketika kedua orang tua kita telah meninggal dunia? Ya,
di antaranya adalah bersedekah atas nama kedua orang tua kita. Ya, kalau kita memiliki kelapangan harta, mewakafkan sesuatu, kita namakan bapak dan ibu kita. Mereka mendapatkan pahala wakafnya, kita mendapatkan pahala birrul walidainnya, berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian apalagi masih banyak yang bisa kita lakukan walaupun orang tua kita ya sudah meninggal dunia. Di antara yang bisa kita lakukan adalah apa? Menjalin hubungan baik dengan karib kerabat mereka dan orang-orang yang memiliki tempat di hati kedua orang tua kita. Ya, misalnya kita tahu bapak dan ibu punya adik, ya punya kakak, Pak D dan Bude kita berhubungan baik dengan mereka, menyambung silaturahim dengan mereka. Ya, atau ada orang-orang yang mungkin memiliki jasa kepada bapak dan ibu kita. Oh, dulu bapak pernah ditolong oleh si fulan, bapak pernah cerita misalnya. Ya, bapak tuh ditolong oleh si fulan. Maka termasuk bakti kita kepada orang tua, kita berbuat baik kepada orang-orang yang memiliki tempat di hati kedua orang tua kita. Ya, inilah diantara beberapa cara yang bisa kita lakukan, ya, dan juga apa, menghajikan atau mengumrohkan mereka. Ini juga bisa kita lakukan. Ya, kalau antum sudah haji atau sudah umroh, maka boleh menghajikan orang tua. Kalau misalnya mereka belum haji misalnya, ya kita hajikan kedua orang tua kita atau kita umrohkan kedua orang tua kita. Ini diantara amalan-amalan yang bisa kita lakukan sebagai bentuk birrul walidain, bakti kita kepada orang tua setelah mereka meninggal dunia. Intinya ketika bapak dan ibu itu masih hidup, berusahalah untuk membahagiakan mereka. Ketika mereka telah meninggal dunia, teruslah berbakti kepada mereka. Mudah-mudahan ini menjadi pintu kita semua untuk masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga